Halo, salam semangat. Perkenalkan, saya Inosensia Mulia Permatawae dari kelas 10J. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Topik pembahasan saya, yang pertama, pengertian teks negosiasi. Yang kedua, ciri teks negosiasi. Yang ketiga, struktur teks negosiasi. Dan yang terakhir, ciri kebahasaan teks negosiasi. Baik, yang pertama, pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks atau tulisan yang berisi kesepakatan di antara kedua belah pihak. Yang kedua, ciri dari teks negosiasi. Ciri teks negosiasi yang pertama, melibatkan kedua belah pihak. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan. Yang ketiga, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Yang keempat, merupakan sarana penyelesaian masalah. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Yang keenam, biasanya berbentuk dialog atau monolog. Yang ketujuh, teks negosiasi merupakan bentuk komunikasi langsung. Yang kedelapan, mengarah pada tujuan praktis. Dan yang terakhir, menyangkut rencana yang belum terjadi. Berikut contoh negosiasi. Yang ketiga, struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi yang pertama yaitu orientasi. Orientasi berisi pembukaan atau awalan sebuah negosiasi, biasanya berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. Yang kedua, pengajuan. Pada bagian ini berisi permintaan dari salah satu pihak mengenai permasalahan yang dihadapi dan ingin diselesaikan. Yang ketiga, penawaran. Pada tahap penawaran berisi proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak yang lain untuk mencapai sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Yang keempat atau yang terakhir, jika tawar-menawar sudah dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Bagian persetujuan merupakan titik temu dari penawaran dan pengajuan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang keempat, ciri kebahasan dari teks negosiasi. Ciri kebahasan teks negosiasi yang pertama, bahasa yang digunakan sifatnya persuasif, artinya penuh bujukan, ajakan, atau menarik perhatian. Yang kedua, kalimat yang digunakan cenderung deklaratif, artinya memiliki fungsi informasi atau memberikan berita. Yang ketiga, bahasa yang digunakan sopan sehingga komunikasi yang terjalin baik. Yang keempat, memakai konjungsi semacam meskipun, walaupun, kalau begitu, dan lain sebagainya. Yang kelima, memakai kalimat yang sifatnya efektif, jelas, singkat, namun lengkap serta informatif dan tepat. Yang keenam, kalimatnya bersifat tuturan sebab berisi maksud-maksud tertentu. Yang ketujuh, menggunakan pronominal. Kalimatnya adalah kalimat langsung, bersifat memerintah, memenuhi perintah, menyatakan kesepakatan, atau tidak sepakat.